Bikin kompatriot Lionel Messi buntu, Jay Itzes dapat ponten hijau dan sudah bukan level tim papan bawah lagi. Bintang timnas Indonesia Joy Pelupelsi masih takjub dengan kualitas Ricky Kambuaya. Kau bisa? Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Baik timnas Indonesia Jay Itzes kembali mendapatkan ponten bagus dari media Italia setelah membawa Venezia meraih kemenangan vital. Jay Itzes membantu Venezia memetik angka penuh pada pekan ke-36 Liga Italia. Melakoni partai kandang di Pierluigi Penzo pada Senin 12 Mei 2025, Ela Guarnari menekuk tim kuat Fiorentina. Skor 2-1 yang tercipta bagi keunggulan tuan rumah menjadi kemenangan kedua untuk Venezia dalam 5 partai terakhir. Tim asuhan Eusebio Di Francesco memimpin duluan melalui gol tandem Itzes di lini belakang Vali Cande. Melakukan overlap, bek tengah asal Guinea Bissau itu menembak bola ke bawah badan David De Gea dalam situasi jarak dekat. Tak seperti biasanya, De Gea kembali tak berdaya menangkal ancaman lawan. Venezia berhasil mencetak gol kedua melalui sundulan Gaetano Oristanio yang menyerangkan bola ke tiang dekat. Fiorentina sebatas memperkecil jarak dengan tembakan Rolando Mandragora di 13 menit terakhir waktu normal. Penampilan Itzes sendiri banyak mendapatkan apresiasi dari media Italia. Koleksi 11 caps dan 1 gol bagi timnas Indonesia membentengi pertahanan Venezia dengan kontribusi 2 sapuan, 3 kali memulihkan penguasaan bola hingga 1 kali memenangi duel. Sepintas catatan tersebut mungkin tak istimewa, namun Itzes tidak banyak melihat menyapu bola atau berduel dengan lawan karena fokus untuk menempel ketat bomber lawan Lucas Beltran. Soal man marking, tugasnya bisa dikatakan berhasil. Kawalan ketat Itzes juga membuat kompatriot Lionel Messi tersebut tidak banyak berkutik. Sepanjang penampilan, Beltran yang diplot sebagai bomber utama La Viola cuma mampu melepaskan satu ancaman. Satu-satunya percobaan itu pun meleset dari gawang. Selain sukses mengantongi penyerang utama La Viola, Itzes berandil besar membangun serangan dari belakang. Akurasi operannya termasuk tinggi, yakni 33 buah mencapai rekan setimnya dari 39 kali passing 85%. Dia juga melepas 6 umpan yang memicu serangan ke area sepertiga akhir lawan. Jangan lupakan aksi berupa dorongan psikologis yang kerap diberikan Itzes untuk rekan-rekannya sepanjang pertandingan. Tuto Mercat Oweb memberinya ponten 7 termasuk area warna hijau atas kinerja pemuda keturunan Semarang itu. Level Itzes bahkan disebut melebihi standar kualitas pemain asal tim papan bawah. Dia mungkin sudah siap naik kelas memperkuat klub elit. Mendominasi duel melawan Beltran yang tidak diberikan ruang sedikit pun untuk menyerang. Dia adalah seorang pemain bertahan yang tampaknya berada di level berbeda dibandingkan tim yang berjuang untuk keselamat dari degradasi. Kemenangan atas Fiorentina mengangkat Venezia dari lembah zona merah untuk menempati peringkat ke-17. Posisi tersebut terakhir kali mereka tempati pada pekan kedua 25 Agustus 2024 lalu. Secara kebetulan, saat itu Venezia juga menempati peringkat yang sama usai menahan imbang musuh yang sama Fiorentina di Artemio Franchi. Bermodalkan 29 poin, Venezia unggul sekeping di atas Lecce dan juga Empoli. Dalam 2 pekan tersisa, ketiga tim papan bawah itu akan berjibaku menghindari nasib sebagai teman Monza turun kasta ke Serie B. Setelah Venezia berhasil mengamankan 3 poin penting ini, para supporter Italia pun berbondong-bondong memberikan respon di media sosial. Mereka tentunya bersuka cita atas kemenangan ini dan dengan penampilan Jay Itzes dan kolega dianggap luar biasa. Sebuah penampilan luar biasa dari Venezia yang mampu mengalahkan Fiorentina. Aman, kata seorang netizen Italia di kolom komentar Instagram Venezia. Sebagai orang Bologna, kalian tak tahu betapa bahagianya saya melihat ini. Ayo, selamatkan diri kalian, katanya. Kemudian ada yang lega dengan keberhasilan Venezia memetik 3 poin, karena sebelumnya tim ini sering kehilangan poin di menit-menit akhir. Akhirnya itu berakhir seperti seharusnya, kata netizen asal Italia tersebut.
Yang lainnya menganggap bahwa tim yang mampu menyingkirkan tim sekaliber Fiorentina tidak layak untuk terdegradasi. Sebuah tim yang mampu mengalahkan Fiorentina yang bermain di Eropa tidak layak untuk didegradasi, katanya. Meski begitu, Itses masih perlu berjuang di 2 laga terakhir dengan laga kontra Cagliari dan Juventus menanti di depan. Berita selanjutnya, Joy Pelupessy mengungkapkan kekagumannya terhadap Ricky Cambuaya dan juga menyoroti kualitas Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Bintang timnas Indonesia Joy Pelupessy mengaku sangat terkesan setelah melihat langsung kualitas Ricky Cambuaya. Momen itu terjadi ketika Garuda meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret lalu. Pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, Cambuaya masuk di babak kedua, tepatnya di menit ke-74 menggantikan Ragnar Uratmangun. Pemain Dewa United tersebut tampil apik dan nyaris memberikan assist indah untuk Alien Rangers dengan trivellanya. Ricky pastinya, karena menurut saya Ricky punya banyak kualitas, dia juga masuk dalam pertandingan melawan Bahrain. Posisi dia sedikit lebih tinggi, sedikit ke kiri, sedikit ke atas seperti posisi nomor 10 dan sayap kiri. Tapi dia juga bisa melakukan ini di posisi nomor 6. Menurut saya dia pemain dengan banyak kualitas dan serba bisa juga karena dia bisa bermain di posisi yang berbeda. Itulah yang saya pikirkan tentangnya, ucap Pelupessy dalam wawancara eksklusifnya dengan Goal. Saya terkesan dengan keterampilannya, kecepatannya, dan tindakannya. Maksud saya, Anda melihatnya bukan? Dia nyaris memberikan assist kepada Alien Rangers. Saya ingat dia melakukannya dengan kaki luar dalam pertandingan itu. Ricky adalah pemain yang spesial. Tak hanya itu, Pelupessy juga menyoroti 2 pemain Indonesia lain, Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Ia menambahkan, Rizky Ridho juga bermain starter. Dia juga sangat mengesankan saya betapa kuat dan cepatnya dia. Dia back yang sangat bagus, tapi dia juga bisa bermain dengan bola dan dia nyaman dengan bola. Dan ya, Marcelino tentu saja, dari pertandingan yang saya mainkan, saya bermain dengan mereka bertiga. Dan itu membuat saya terkesan karena mereka memiliki perkembangan yang baik saat ini. Jadi itu juga sangat positif bagi negara dan sepak bola Indonesia karena mereka tumbuh di sana, mereka bermain di Liga. Oke, Marcelino pergi sangat awal ke Eropa tetapi Ricky dan Rizky masih bermain di Liga. Jadi saya pikir ini juga penting bahwa Anda memiliki pemain yang bermain dengan baik di Liga dan juga di tim nasional karena itu menunjukkan seberapa baik perkembangan sepak bola Indonesia dan Anda masih harus membuat langkah selanjutnya, tetapi orang-orang ini adalah contoh yang baik. Skuad Garuda akan kembali beraksi pada bulan Juni mendatang ketika menghadapi Tiongkok dan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.